Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Rahma Suci Taufik dari kelas 12 IPS 1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang wabah virus corona dan masalah sosial. Sejak awal wabah virus corona hanya direspon dengan tenang, serius, sampai candaan. Hingga pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa ada 2 warga Indonesia yang terjangkit virus corona. Berpengaruh pada kondisi psikologis dan sosiologi masyarakat, kecemasan dan ketakutan yang berdampak pada disorganisasi dan disfungsi sosial tatanan masyarakat Indonesia. Yang pertama, prasangka. Prasangka ini membatasi kontak sosial di angkutan umum, transportasi online, pasar, mal, dan lain-lain. Yang kedua, snowball effect. Efek nyata yang terjadi adalah menurunnya produktivitas ekonomi dan kegiatan konsumsi. Yang ketiga, disfungsi sosial. Seperti perawat dan dokter sudah mulai membatasi kontak sosialnya, dan orang sakit juga tidak bisa memenuhi peran sosialnya. Yang keempat, diskriminasi. Bentuk kekerasan dengan simbol menjauhi orang-orang yang sakit seperti batuk, bersin, dan tidak mau menolong orang yang diduga terjangkit virus. Adapun upaya penanggulangan melalui lintas sektoral. Yang pertama, kesehatan seperti pelayanan, perawatan, dan pengobatan. Yang kedua, intervensi sosial. Ini seperti pemberian pelayanan fisik, pelayanan spiritual, pelayanan pendampingan, dan pelayanan edukasi seputar virus. Yang ketiga, informasi berbasis digital, agar kita tuh terhindar dari berita-berita hoax. Virus corona ini bisa mengubah tradisi sosial di dunia. Kan virus corona ini sudah menyebar lebih dari 100 negara di dunia, menembus batas-batas politik, ekonomi, dan kelas sosial. Mulai dari turis, dokter, perawat, bahkan pejabat negara pun tidak bisa terlepas dari penyebaran virus ini. Dengan penyebaran yang dianggap bisa melalui kontak fisik, kebiasaan-kebiasaan umum terpaksa diberhentikan agar mencegah penyebaran yang lebih luas. Masyarakat pun terpaksa mengubah kebiasaan-kebiasaan di tempat kerja, di sekolah, bahkan di tempat ibadah pun. Nah, negara-negara yang mengubah tradisi sosialnya karena virus corona ini seperti di Cina, Departemen Kesehatan memungkinkan akan melarang mencium patung Virgin Mary 1 minggu menjelang Paskah. Di Jerman menyarankan untuk mencuci tangan dan menghindari kedekatan fisik. Di Spanyol, jabat tangan sudah diganti dengan jabat kaki. Di Selandia Baru tidak dilaksanakan lagi homia, yaitu jika bertemu saling menempelkan hidung. Di Indonesia, Menteri Kesehatan menyarankan untuk mencuci tangan dan menghindari kontak fisik. Dan banyak lagi negara-negara yang mengubah tradisi sosialnya karena virus corona. Nah, virus corona ini juga menimbulkan dampak sosial. Yang pertama, panik. Ketakutan akan tertimpa musibah yang mematikan menghantui masyarakat sehingga menimbulkan gelombang panik. Yang kedua, perlambatan ekonomi. Banyak orang yang menunda kegiatannya, proses industri terganggu, perjalanan bisnis dihindari, bahkan ibadah umroh pun dibatalkan. Yang kedua, krisis kepercayaan. Menimbulkan krisis kepercayaan kepada Menteri Kesehatan dan pelayanan kesehatan. Adapun pengamat sosial yang menyatakan bahwa informasi hoax itu lebih berbahaya dari virus corona karena dapat menimbulkan rasa ketakutan, membuat masyarakat itu tidak bersikap rasional, dan panik bullying, yaitu reaksi awal yang dimiliki manusia karena tidak utuh menerima informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang wabah virus corona dan masalah sosial. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.